والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani wa akhwati billah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali di kesempatan sore yang berbarokah ini untuk senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah Subhanahu wa taala tak henti-hentinya dan terus-menerus memberikan nikmatnya kepada kita, baik itu nikmat yang zahir maupun nikmat yang batin. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala telah ingatkan kita ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Tak henti-hentinya Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat pada kalian semua, pada kita. Baik itu nikmat yang zahir dan nikmat yang batin. Nikmat yang zahir yang kita rasakan dari nikmat sehat, nikmat rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa yang Allah cintai, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala juga tidak cintai. Ini nikmat umum. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang bertakwa maupun orang yang kufur sekaligus. Akan tetapi kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat batin. Nikmat khusus yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka orang-orang yang dicintai olehnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita untuk kita bisa talabatul ilmi, untuk kita bisa menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu banyak makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, yang Allah Subhanahu wa taala perjalankan. Akan tetapi kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala di antara orang-orang yang terpilih tersebut. Dari sekian banyak makhluk Allah, manusia, kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang muslim. Dan dari sekian banyak muslim, kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang mau talabatul ilmi, yang mau menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semua ikhwani wa akhwati fillah adalah merupakan sebagai bentuk tanda Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan, fasanuyassiruhu lil yusra.
orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kepadanya kebaikan, kemudahan untuk taat. Dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pintu-pintu taufik, pintu-pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala terus kita dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju jalan-jalan tersebut. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan, mereka orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Allah di dalam surat Al-Hujurat, habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun fadlan minallahi wa ni'mah wallahu alimun hakim. Orang-orang yang mereka berjalan di atas petunjuk dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang dikasih karunia dan nikmat oleh Allah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia dan nikmat tersebut? Habbaba ilaikumul iman. Hatinya dibuat cinta untuk menjalankan keimanan. Hatinya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala lil Islam. Hatinya digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mau mempelajari apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepadanya. Tidak cukup di situ. Tapi apa? Zayyanahu fi qulubikum. Diperindah ikhwan. Di dalam hati mereka. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking indahnya bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala, salat malam itu sampai kakinya bengkak. Itu enggak mungkin dilakukan oleh orang yang tidak pernah itu enggak mungkin dilakukan oleh seseorang yang tidak merasakan nikmat. Saking nikmatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qiyamul lail sampai tatawaram qadamah. Sampai apa? Bengkak kaki. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna bis-shalah." Ini sebagai bentuk apa? Kenikmatan yang dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Untuk iman. Kadang kita disuruh ngaji aja, suara mau laksana mau sini. Ya. Disuruh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baca Al-Qur'an 5 menit, 10 menit, toleh kanan, toleh kiri, ya. Kayaknya pokoknya cacing kepanasan itu. Gimana kalau cacing kepanasan? Ya. Menuntut ilmu juga gitu, kadang baru setengah jam, delok jam. Rampung Ustaz itu. Karena enggak pernah merasakan kenikmatan tadi. Makanya orang-orang yang mereka rasyidun, orang-orang yang mereka mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Mereka itu merasakan nikmat iman itu begitu luar biasa. Dan mereka merasakan nikmatnya thalabatul ilmi, nikmatnya menuntut ilmu, melakukan taat, ketakwaan kepada Allah, itu begitu nikmat. Oleh karenanya ikhwani wa akhwati billah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Inilah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala yang kita rasakan, diberi taufik oleh Allah. Kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa thalabatul ilmi. Maka bukan hanya sekadar thalabatul ilmi saja yang kita lakukan. Tetapi thalabatul ilmi itu butuh contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para ulama. Thalabatul ilmi itu bukan hanya sekedar menyerap teori, habis itu selesai begitu saja, enggak. Tapi ilmu yang kita cari ini adalah merupakan ilmu yang bermanfaat, yang bagaimana bisa menjadikan diri kita takut kepada Allah, menjadikan diri kita punya rasa cinta yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan yang lainnya. Oleh karenanya beliau memberikan sebuah pembahasan di sini, at-tadarruju fi ikhtiyaril ulumi wal kutubi syar'iyyah. Seorang penuntut ilmu itu harus apa? At-tadarruju. Bertahap di dalam memilih ilmu-ilmu, di dalam memilih kitab, di dalam apa yang mau dipelajari. Tidak semuanya dimakan sekaligus. Tidak. Pengennya apa? Semalam sudah langsung pintar. Tidak bisa. Di dalam menuntut ilmu itu butuh tahapan-tahapan. Ini yang disebut dengan sebuah proses fi talabatul ilmi. Ini adalah merupakan proses dalam menuntut ilmu. Orang itu apa yang mau dia ambil, apa yang mau dia makan, itu apa? Bertahap. Karena ilmu ini seperti apa? Seperti makanan.
Kan nggak mungkin anak baru lahir kita kasih susu, gitu. Kan nggak mungkin anak baru lahir terus kita suguhi sate marangi. Ya. Seperti itu pula para penuntut ilmu. Para penuntut ilmu terkadang subhanallah, dia baru menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala, baru diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, terus belajar kitab, kadang nggak ngerti apa yang dia pelajari. Terkadang menuntut ilmu, kadang kitabnya subhanallah, gede-gede, besar-besar, gitu. Kalau belajar kitabnya yang kecil, seakan-akan, wah ketoknya nggak mantap ya Ustaz. Belajarnya apa? Yang besar-besar. Maka at-tadarruj, bertahap di dalam menuntut ilmu ini adalah merupakan apa? Sebuah proses perjalanan orang-orang yang mereka mau menuntut ilmu, yang kata beliau ba'dun nasi qad takunu ladaihi himmatun 'aliyatun li talabil ilmi syar'i wa tahsilihi. Sebagian manusia, kawan, sungguh ada pada mereka himmah 'aliyah, ada semangat yang begitu tinggi untuk menuntut ilmu, untuk mereka mendapatkan ilmu syar'i. Fatarahu awwala ma yabtadi'u fi talabi yuhdiru kitab al-Mughni libni Qudamah au majmu'il fatawa libni Taimiyah. Engkau melihat seorang penuntut ilmu ini, pertama kali yang dia baca di dalam menuntut ilmu tersebut menghadirkan kitab al-Mughni, ini Ibnu Qudamah, yang keren, gitu kan? Kalau enggak dia baca apa? Majmu' Fatawa punya Ibnu Taimiyah. Sebagian yang lain Masya Allah menuntut ilmu, kadang apa? Belum apa-apa belajar kitab Jarh wa Ta'dil. Belajar kitab apa? Jarh wa Ta'dil. Terkadang seseorang belum apa-apa di dalam perjalanan menuntut ilmu, mereka sudah belajar kitab Kutubus Sittah. Wah, keren. Ya. Sudah keren banget. Ya. Ini ikhwan, ini namanya kitab besar-besar, kitab induk. Kitab-kitab yang dimakan oleh para penuntut ilmu. Kitab-kitab yang bisa dipelajari oleh para penuntut ilmu yang mereka punya apa? Yang mereka punya perjalanan ilmu sebelumnya. Sudah belajar bahasa Arab, sudah belajar apa? Usul, sudah belajar kitab-kitab yang memang sudah menjadi apa? Menjadi dasar di dalam perjalanan menuntut ilmu. Atau kitab Fathul Bari li Ibni Hajar. Ada kadang seseorang itu belajar awal-awal langsung Sahih Bukhari, langsung megang kitabnya Fathul Bari. Wa yaksimu 'ala al-uqufi 'ala hadhihi al-kutubil kutubil kibar, dan mereka berniat untuk menyelesaikan kitab-kitab yang besar ini. Wa huwa yadhunnu annahu sayatamakkanu min inhaiha fi syahrin aw syahraini. Dan mereka mengira kalau seandainya mereka itu mampu untuk menyelesaikan kitab-kitab ini di dalam 1 bulan atau 2 bulan, maka apa? Liyasbaha aliman mutabahhiran fil ilmi syar'i. Jadi ustaz kibar. Jadi apa? Jadi ulama kibar. Dari penuntut ilmu yang apa? Yang mutamakkin. Yang kayak bahar, kayak lautan ilmunya di dalam apa? Di dalam ilmu syar'i. Kemudian kata beliau, lakinnahu ma yakadu yaftahu ahadun hadhil mawsu'at as-salafiyah wa yaqra'u fiha illa wa yashkuru annahu amama mustalahatin wa kalimatin wa rumuzin la ya'rifu ma'naha. Kata beliau, akan tapi ketika mereka hampir membuka kitab ini, kitab-kitab Syekhul Islam, kitab-kitab Al-Mughni, kitab Fathul Bari, kecuali apa? Kecuali dia merasa, kok ada istilah-istilah yang aku nggak betul ya, gitu. Ada istilah-istilah yang takdim wa takhir, di situ ada yufidul hasr, di situ ada pembahasan usul fikih, di situ ada pembahasan tentang masalah tiqat, udul dan lain sebagainya. Yang dia nggak paham makna tersebut. Wa yashkuru bi annahu la yafhamu syai'an mimma yaqra'uhu. Akhirnya apa? Merasa nggak paham terhadap apa? Terhadap apa yang dia baca.
Ini problem thalabatul ilmi, ikhwan. Ini problem orang-orang yang mereka apa? Yang mereka menuntut ilmu tanpa apa? Tanpa tadarruj. Tanpa mereka itu bertahap di dalam menuntut ilmu. Sehingga kita ini kalau mau ngaji sama seorang ustaz, ya, bukan cuma maaf ustaznya keren, enggak. Bukan juga cuma kitabnya keren, kitabnya api dan lain sebagainya. Iya, kitabnya para ulama mana kitab tidak bagus? Kitab semua bagus. Tapi apa? Orang itu harus mikir, ini makananku apa enggak ya? Gitu. Jangan-jangan nanti saya sakit perut. Jangan-jangan saya nanti muntah. Jangan-jangan nanti saya apa? Gak mampu untuk memahami kitab tersebut. Maka ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, tadarruj ini adalah merupakan salah satu proses bagaimana seseorang itu mau menuntut ilmu. Ini bertahap di dalam apa? Di dalam perjalanan ilmunya. Sehingga kata beliau fatakunun natijatul hatmiyatu dia an yada'a talabul ilmi wa tasilahu wa yanfiru minhu wa rubbama ilal abad. Ini problem yang banyak seorang penuntut ilmu rasakan ketika dia belajar kitab-kitab yang besar, akhirnya natijah hasil yang dia dapatkan, seorang penuntut ilmu itu meninggalkan menuntut ilmu. Akhirnya apa? Dia meninggalkan untuk mencari ilmu dan lari dari ilmu tersebut. Kenapa? Saya nggak paham. Gitu. Saya nggak paham, saya nggak mudeng, saya nggak mengerti apa yang diinginkan oleh muallif. Wal khata'ul kabir alladhi waqa'a fihi hadha syakhs huwa annahu arada an yas'ada sulamal ilmi syar'i duf'atan wahidatan. Kesalahan yang besar kata beliau. Yang terjadi pada seorang penuntut yang seperti ini bagaimana dia pengen naik kelas, naik tangga, tapi apa? Dia langsung loncat sekaligus. Dia nggak melewati anak tangga. Harusnya naik satu-satu, dari satu naik lagi satunya. Enggak ini. Langsung pengennya lantai 10. Gitu. Dikira Superman. Ternyata apa? Cemen. Ternyata nggak punya kemampuan. Ternyata dia juga tidak paham terhadap istilah-istilah para ulama. Bahwa qa'a wa saqata wa kasarat himmatuhu wa hamasatuhu lil ilmi. Akhirnya apa? Akhirnya dia terjatuh. Akhirnya himmahnya hilang, hancur. Dan keinginan untuk menuntut ilmunya sudah mulai menghilang. Sudah mulai menghilang. Wa kana al-muta'ayyinu 'alaihi kewajiban bagi dia harusnya apa? An yas'ada sulamal ilmi darajatan. Harusnya dia naik anak tangga itu apa? Satu tingkat. Wa yatadarraju qalilan dan dia akan mulai sedikit demi sedikit ibtida'an bil kutubi shaghirah. Dia memulai dari apa? Kitab-kitab yang kecil. Tsumma yantaqilu ilal mutawassitati, kemudian dia pindah dari satu kitab yang kecil ke yang besar, yang tengah-tengah. Hatta yasila fi nihayatil mataf ilal kutubil kabirati wal mawsu'atil dhakhmah, sampai hingga akhirnya dia bisa baca kitab yang gede-gede. Sampai dia bisa baca kitab yang apa? Yang besar-besar. Kemudian kata beliau wa man istajala syai'a qabla awanihi uqiba bihirmanihi wa adamul husuli alaihi. Maka barang siapa yang tergesa-gesa, man istajala syai', yang tergesa-gesa pada sesuatu qabla awanihi, sebelum waktunya, uqiba bihirmanihi, maka diharamkan untuk mendapatkannya. Diitok dengan diharamkan dari mendapatkan ilmu tersebut. Akhirnya wa adamul husuli alaihi, dan akhirnya nggak bisa sampai di dalam perjalanan menuntut ilmu. Ini adab di dalam thalabatul ilmi. Seorang menuntut ilmu itu harus apa? Harus tadarruj di dalam thalabatul ilmi.
Seorang penuntut ilmu itu harus sedikit demi sedikit di dalam menuntut ilmu syar'i. Jangan buru-buru di dalam apa? Dalam menuntut ilmu syar'i. Gak usah belajar kitab-kitab, gak usah keren-kerenan. Apa belajari? Bahasa Arab. Masa belajar bahasa Arab terus? Wis 6 tahun. Ya nggak apa-apa. Gitu. Kadang kita itu subhanallah belajar kitab apa? Belajar kitab tipis. Masa belajarnya kitab tipis? Kita itu loh di sini kurikulumnya keren. Gitu. Saya itu pernah lihat di Jonggol, ada teman saya. Dia bikin madrasah. Habis itu kurikulum yang tercantum itu subhanallah. Mungkin itu kurikulum sekelas ulama saja nggak bikin kurikulum itu. Gitu. Sekelas ulama itu insya Allah nggak bikin kurikulum itu. Saya bilang ini kurikulum apa? Ini kurikulum apa ini saya bilang? Yang dipelajari kitabnya Mughni, yang kitab Fathul Bari. Habis itu Aunul Ma'bud. Kitab-kitab top semua. Kitab-kitab Kutubus Sittah semua dipelajari. Habis itu Alfiyah Ibnu Abdul Malik. Semuanya pokoknya keren-keren. Gitu. Anak tanya, antum ngapain mau bikin kurikulum kayak gini? Siapa sih mau ngajar? Anak Ustaz. Antum pernah belajar? Enggak juga. Ngapain antum bikin kurikulum seperti ini? Asal Ustaz. Kalau nggak kayak gini kan nggak ngerti. Ben ketok akron. Tahu akron? Keren. Maka ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka kata beliau fa in qulta li, kalau kau katakan kepadaku, fahala arsyadatni ila manhajin mutadarrijin fil qiraati wa tahsilil ilmi, maka coba tunjukkan kepadaku bagaimana manhaj mutadarrij, metode di dalam bertahap dalam perjalanan ilmu dan mendapatkan ilmu. Maka kata beliau fa aqulu laka na'am wa nu'ma'ainin, maka kata beliau na'am, dan dengan senang hati. Fatadabbar ma yali, maka coba perhatikan apa yang akan beliau jelaskan. Kata beliau fil Qur'anil Karim, yang pertama di dalam Al-Qur'an, aqtarihu an yuhaddida talibul ilmi syar'i li nafsihi muqaddaran muayyanan minal Qur'ani yahfaduhu kulla yaumin. Seorang penuntut ilmu ikhwan di dalam Al-Qur'an Karim ini butuh tadarruj. Ya kan? Seorang penuntut ilmu syar'i untuk dirinya sendiri, seberapa banyak sih dia mau menghafal Al-Qur'an setiap harinya? Ada di antara kita yang sudah punya target sehari 3 ayat? Hah? Ada di antara kita yang sudah punya target sehari 200.000? Nah, ada target 200.000 sehari? Tanya apa? Ada target nggak? Nah, gimana? Kan gitu, hitung-hitungan kita gitu. Saya kalau sehari nggak dapat 200.000, dalam 1 bulan tidak cukup buat ngasih makan anak istri. Kan itu hitung-hitungan kita. Makanya UMR sehari berapa boleh? Sehari 200 berapa? 300. Ngomongnya 300. Dalam 30 hari sangat juta. Dan itu target kita dalam apa? Dalam mengejar dunia. Nah itu di dalam thalabatul ilmi. Berapa? Maksud yang hafal 3 ayat tidak hafal Ar-Rahman, Allamal Quran, wis 2 ayat. Ini cukup sehari itu. Kita ini subhanallah di dalam urusan-urusan seperti ini nggak pernah punya target. Makanya kata beliau, ada nggak di antara kita yang kita itu punya muqaddar muayyanan di dalam menghafal Al-Quran? Liyakun hadzal miqdar wajhan kamilan minal Qur'ani wa nisfi wajhin aw 10 ayatin alal aqal, sehingga kita punya tujuan atau punya target 1 muka atau setengah muka, gitu, atau 1/4 muka, gitu. Atau kita yang nggak punya muka, gitu. Paling sedikit kata beliau 10 ayat. Ya kalau 10 ayat amayatasalu tidak apa. Kalau 10 ayat dari Al-Baqarah, itu semuka lebih, ya kan? Semuka lebih.
Wa ya habada law kana al-hifdu ala yadi syaikhin mutqinin litilawati kitabillah fa in lam yatayassar dzalika falyakun al-hifdu bit ta'awuni ma'a ahli zumala'il jadid. Maka indah kalau seandainya kita itu mulai menghafal, ya enggak? Kepada syekh kita setorkan sehari 3 ayat, 2 ayat, atau kalau kita nggak punya guru satu dengan yang lainnya teman, saling menghafal Al-Quran satu dengan yang lainnya. Fa inna dzalika mimma yuqawwil himmata wa yashhadul azimata lil hifdi. Karena itu yang akan menumbuhkan keinginan, itu yang akan menarik kekuatan untuk menghafal. Gitu. Harus ada teman, ikhwan. Harus ada teman yang di mana teman tersebut itu saling tolong menolong di dalam menuntut ilmu. Kalau enggak, berat kita dalam perjalanan ilmu. Ngafal Quran, gitu. Coba, ada yang siap ngafal Al-Quran 1 juz. 1 juz itu berapa? 20 halaman. Gitu. 20 muka, 10 lembar. Kalau seandainya mau dibagi setengah muka saja. Gitu. Setengah muka. Berarti apa? Ada berapa? Dibagi 40 hari, gitu. Dalam waktu 1 bulan lebih 10 hari, paling enggak kita punya 1 juz. Paling enggak telat-telat ya 50 hari ya. Telat-telatnya 50 hari. Mentok 2 bulan. Kalau seandainya 2 bulan istiqomah dalam 2 bulan itu 1 juz. Berarti berapa tahun menyelesaikan 30 juz? Kan begitu. Berarti setahun dapat 6, kan gitu. Dapat 6, 5 tahun cicilan motor selesai, hafalan Quran selesai. Yang itu. Kita ini subhanallah kadang untuk kita itu menghitung 5 tahun itu saja kita cepatnya, gitu. Tapi kenapa dalam urusan kita menghafal, urusan kita belajar, begitu apa? Begitu lemahnya kita di dalam apa? Di dalam hal ini. Kemudian kata beliau, waliyahrisu talibu ala murajaati ma hafidhahu minal Qur'ani bistimrar. Akhirnya seseorang itu semangat untuk merojaah dari apa yang diapal dari Al-Qur'an dengan apa? Terus-menerus. Waliyukthira min qiraatil ayatil lati hafidhaha fin nawafili wa fi qiyamil laili fa inna hadza mimma yusaidu ala thabatil mahfudhi wa rusukhihi fid dhihni. Kata beliau, perbanyak untuk membaca ayat-ayat yang dibaca tersebut di dalam apa? Di dalam sholat nawafil, dalam qiyamul lail. Saya pernah punya teman, beliau itu tak tanya, Mas, antum ngapal itu merojaahnya di mana, Mas? Saya bilang. Kata beliau, merojaah yang paling bermanfaat bagi saya itu di mana? Ketika anak sholat apa? Sholat sunnah. Jadi ketika sholat sunnah rawatib itu, anak tanya, sholat sunnah rawatib gimana, Mas? Iya, anak sholat sunnah rawatib itu kan 12 rakaat. Nah, 1 rakaatnya itu, jadi 2 rakaat itu 1 muka. Jadi dibagi 2 seperti ini. Satu muka. Jadi sehingga dia itu 2 rakaat itu satu lembar merojaah. Sehingga kata beliau sehari itu anak sudah dari sholat sunnah itu sudah dapat apa? Sudah dapat setengah juz. Ya, sudah dapat setengah juz. Disempurnakannya di mana? Disempurnakannya qiyamul lail. 4 lembar lagi. Jadi apa? Sehari 1 juz. Oh no, iya. Tapi memang hafalannya apa? Masya Allah, hafalannya terjaga. Itu di mana? Di sholat. Gitu. Jadi menjaga hafalannya itu di dalam apa? Di dalam sholat nawafil. Kita itu subhanallah. Makanya kan kita mungkin qul huwallahu ahad itu mungkin. Gitu. Kenapa? Sholat sih diwaca pokoknya qul huwallahu ahad aja. Gitu. Kalau enggak itu wal asri innal insana lafi khusrin itu mungkin insyaallah. Kalau enggak inna atoinakal kautsar itu mungkin. Cepat banget yang mudah-mudah itu mungkin. Kenapa? Ya, diulang-ulang terus itu. Itu aja terus yang dibaca. Makanya apa? Makanya mungkin. Coba kalau seandainya kita mau menghafal, kemudian mau merojaah, kemudian mau membaca di dalam sholat kita, maka ini adalah merupakan kesempatan untuk apa? Untuk kita merojaah. Kemudian kata beliau,
Di ilmu tafsir, orang itu ketika mau belajar, pertama kali apa? Ya Quran, menghafal. Baru apa? Baru seseorang itu belajar ilmu tafsir, memahami maknanya. Ya. Kemudian kata beliau, ini cuma beliau memberikan contoh, aktaribu alam talibi ayyakuma kulla yaumin bi qiraati tafsiril ayat allati yanwi hafidhaha. Yanwi hifdhaha fi dzalikal yaum. Kata beliau, di dalam ilmu tafsir, coba apa yang mau kita hafal setiap harinya itu apa? Hendaknya kita baca tafsir ayatnya yang kita mau hafal tersebut. Kalau dulu saya pengalaman di Jogja, kita itu kalau mau ngafal satu muka harus baca terjemahannya. Jadi harus baca terjemahannya. Kita baca dulu terjemahannya 2 kali, 3 kali, 4 kali. Kenapa? Karena kadang-kadang ditanya ini artinya apa, maknanya apa. Dan kalau kita sudah tahu tentang makna dari ayat tersebut, mudah bagi kita untuk apa? Untuk menghafal. Oh ini anak hafal tentang ini. Oh ini anak hafal tentang ini. Nggak langsung menghafal. Tapi apa? Dibaca terlebih dahulu. Makna dari apa yang mau kita hafal. Fa inna ma'rifatal ma'ani tusaidu 'alal hifzi. Nah, ini kata beliau. Karena kalau orang itu paham maknanya, itu memudahkan untuk menghafal. Itu satu. Kemudian yang kedua, tambah mufrodat. Tambah mufrodat kosakata. Akhirnya kita tahu, oh ini maknanya ini, oh ini maknanya ini. Ini akan memudahkan kita untuk apa? Untuk kita menuntut ilmu. Kemudian tsumma ba'da hifdzi tilkal ayat. Kemudian setelah menghafal ayat-ayat tersebut, yaqumu, tak kira sini nih kok panjang banget. Yaqumu bi i'adati qiraati tafsiriha marratan ukhra. Dia membaca kembali tafsir tersebut. Jadi dibaca kembali. Litathbutal ma'ani fi dhihni, supaya maknanya itu netep di dalam kepala. Wa aktarihu an yabda'a talibu fi ilmi tafsiri bi ahadi hadainil kitabain. Dan aku sarankan kalau seorang penuntut ilmu itu mau belajar ilmu tafsir, maka mulai dari tafsir ini kata beliau, imma tafsir Al-Baghawi li Imam Al-Baghawi, atau apa? Wa huwa min a'immati ahli sunnatil kiram, atau kitab Zubdatut Tafsir punya Syekh Muhammad Sulaiman Al-Ashqar. Ini kitab-kitab tafsir di zaman beliau. Di mana di zaman kita ini alhamdulillah ada tafsir Muyassar. Ini lebih mudah. Di zaman kita itu ada tafsir As-Sa'di. Ini yang langsung mendapatkan maknanya tanpa harus apa? Tanpa harus disyarah satu-satu. Tafsir Muyassar, tafsir As-Sa'di rahimahullah taala. Kemudian kata beliau, "Tsumma yantaqilu ba'da dzalika ila tafsir Taisiril Latifil Mannan di Syekh Sa'di rahimahullah taala. Tsumma yantaqilu ba'da dzalika ila tafsir Fathul Qadir punya Imam Syaukani. Ini banyak hukum-hukum punya Imam Syaukani tafsirnya. Tsumma tafsir Ibnu Katsir Al-Hafidz Ibnu Katsir. Ini tafsir Ibnu Katsir sudah terjadi khilaf di dalamnya, sudah banyak cerita. Israiliyat juga diceritakan kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir. Kemudian tsumma yantaqilu ba'da dzalika ila kutubit tafsir al-mutawwalah mithlu tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, baru kepada tafsir Imam Tabari, wa tafsirul Qurtubi wa ghairuhuma min mawsu'atit tafsiril kibar, dan yang selain dari itu. Belajar tafsir saja itu apa? Butuh tadarruj. Butuh tadarruj. Ya. Nah, ini baru seseorang itu akan kuat dalam apa? Di dalam memahami ilmu syar'i. Maka ini yang harus betul-betul apa? Ada seorang di dalam seorang penuntut ilmu. Kalau maaf guru nih kok enggak bikin tadarruj, maka apa? Ya kita sendiri yang harus pintar-pintar nyari apa? Nyari pengajian. Gitu. Ya kita yang harus pintar-pintar untuk mencari ini sebenarnya makanan ini cocok enggak buat saya. Makanan ini pas nggak buat anak. Nah ini yang harus apa? Yang harus
kita paham. Kemudian kata beliau fi ilmil haditsin nabawi, di dalam ilmu hadis juga. Wa fiqhihi, dan fikihnya ilmu hadis ini juga harus ada tadarruj. Sebagaimana kata beliau an aqtarihu an yukhassisa talibu li nafsihi miqdaran muayyanan minal ahaditsin nabawiyyati yahfaduha kulla yaumin. Coba aku sarankan kepada para penuntut ilmu untuk ngapal hadis tertentu setiap harinya. Gitu loh. Waliyakun hadzal miqdar ma baina 3 ma baina 3 ila 5. Coba ngapal sehari 3 sampai 5. Anak enggak usah mengatakan 3 sampai 5, kakean. 1. Ada yang ngapal Arba'in Nawawi? Hadis yang ketiga apa? Oh, ya. Hadis yang ketiga. Hadis yang kedua. Apa? Gimana? Oh, ini hadis Arba'in Nawawi gitu. Harusnya itu hadis Arba'in Nawawi, saya SD juga apa? Coba dimulai satu-satu, sehari satu. Gitu. Kalaupun nggak baca, kalaupun nggak ngapal, coba paling nggak dibuka. Gitu. Hadis pertama innamal a'malu binniyat. Hadis yang kedua hadis apa? Hadis Jibril. Baca saja. Gitu. Makanya kata beliau, wa in tayassara al-hifdzu ala yadi syaikhin mutqinin li ilmil hadits wal lughatil arabiyyah fa hadha huwal muftagha. Kalau seandainya kita bisa menghafal hadis ini kemudian di depan guru yang paham juga bahasa Arab, ini yang dicari kata beliau. Wa illa falyakun al-hifdzu ma'a zamilin nasihin jatin fi tahsilil ilmi liyashudda kullu minkuma min azril akhar wa himmatihi. Kalau enggak sama guru, maka harus sama teman. Gitu loh. Satu dengan yang lainnya, teman yang selalu ngajak, teman yang sungguh-sungguh di dalam mendapatkan ilmu supaya tolong menolong liyashudda kullu minkuma, satu di antara keduanya saling apa? Saling berpegangan, saling tolong menolong, saling nasihati. Gitu. Dari satu dengan yang lainnya. Maka ini kalau seandainya seseorang mau mempelajari ilmu hadis. Baru setelahnya apa? Ini kata beliau, wa aqtarihu an takuna bidayatul hifdzi fi kitabil arba'in nawawiyyah lin Nawawi. Ngapal pertama apa? Arba'in Nawawi. Kemudian apa? Wa tatammatuha lil Hafidz Ibnu Rajab. Kemudian disempurnakan menjadi 50 hadis. Ma'a qiraati syarhil ahadits allati tuhfadu min kitabin mukhtasar. Bersamaan dengan itu, maka apa? Baca syarahnya hadis-hadis tersebut dari kitab-kitab yang pendek. Seperti kasyarhil Imam Ibnu Daqiqil Id lil Arba'in Nawawi. Wa ba'da intihai min hifdzil Arba'in Nawawi, kalau sudah selesai dari Arba'in Nawawi, yatimul intiqal ila kitabi Umdatul Ahkam. Pindah kepada kitab Umdatul Ahkam. Ini dulu yang anak jalankan ketika apa? Ketika mondok. Ya. Ketika mondok itu Arba'in Nawawi, setelah Arba'in Nawawi pindah ke Umdatul Ahkam fil hadis, punya Abdul Ghani Al-Maqdisi. Fa yahfadhu minhu talibu yaumiyan ma baina 3 ila 5 ahadits ma qiraati syarhiha fi kitabi Fathil Alam Syarh Umdatul Ahkam. Sambil baca apa? Syarahnya. Kemudian setelah itu apa? Li Syekhil Bassam, punya Syekh Al-Bassam. Wa ba'dal intihai min kitabil umdah tsumma yantaqilu yatimul intiqal ila kitab Bulughil Maram min adillatil ahkam, baru pindah ke Bulughul Maram. Padahal anak dulu pernah belajar kitab ini, tapi ternyata itu yang sudah dipraktekkan. Gitu. Habis Umdatul Ahkam selesai ngafal, pindah kepada Bulughul Maram. Kemudian kata beliau, ma'a qiraati syarhi al-musamma Subulus Salam lis-Sun'ani, sambil baca syarahnya punya Imam Sun'ani. Au syarhu Syekh Al-Bassam li kitabi Bulughil Maram. Tsumma ba'da dzalika yantaqilu talibu ila al-hifdzi fi kitabil Muntaqa. Baru pindah ke kitab Al-Muntaqa.
punya Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ma'asyarihi Nailul Autar min Muttaqil Akhbar Lisyaukani, punya Imam Asy-Syaukani. Tsumma ba'da dzalika yatimul intiqal ila kitab Jamil Ulum wal Hikam, punya Ibnu Rajab. Ini kitab-kitab ikhwan, ini kalau kita mau pelajari betul, Masya Allah, habis waktu kita untuk apa? Untuk talabatul ilm. Cuma problemnya kan kita ini subhanallah, mau kapan kita ngabisin waktu untuk menuntut ilmu yang seperti ini? Makanya paling enggak, kalau kita itu enggak mampu, ya enggak anak-anak kita kan seperti itu. Diarahkan ketika kita mau menuntut ilmu. Makanya apa? Perlunya bapaknya menuntut ilmu itu untuk ini. Kenapa? Ketika anaknya belajar di pondok pesantren, ngerti. Nah, kamu habis belajar ini belajar apa? Habis belajar ini belajar apa? Habis belajar ini belajar apa? Ngerti bapaknya. Kenapa? Karena bapaknya paling enggak juga punya perjalanan ilmu. Kalau bapaknya enggak pernah punya perjalanan ilmu, mamanya juga ramudeng, cuma ngurusi rumah. Habis itu anaknya belajar di pondok pesantren, kurikulumnya ya sudah yang ngatur mereka. Kemudian kita bingung, tanya sama mereka, kok kamu sudah belajar ini? Kenapa enggak belajar ini dulu? Akhirnya apa? Seorang bapaknya itu bisa mengarahkan. Gitu. Wa ba'da dzalika yatimul intiqal ila qiraati aw hifdin diwawain as-sunnah al-kibar ma'a syuruhiha. Fayabda'u talibu bi sahihil Bukhari ma'a syarhi Fathul Bari li Ibnu Hajar al-Asqalani, thumma yantaqilu ila sahih Muslim ma'a syarhi lin-Nawawi, thumma yantaqilu ila Sunan Abi Dawud. Ini loh, kata beliau, kalau kita itu sudah belajar Arba'in, sudah belajar Umdatul Ahkam, sudah belajar Bulughul Maram, sudah belajar kitab-kitab yang sudah mapan ini, baru apa? Bukhari, baru Muslim, baru Abi Dawud, ya kan? Ma'asyarihi al-musamma aunul ma'bud, syarahnya Sunan Abi Dawud. Baru tumayan takil ila Sunan Tirmidzi ma'asyariha, baru ke Sunan Tirmidzi bersama syarahnya Tuhfatul Ahwadi. Baru setelahnya Sunan Nasa'i, kemudian Sunan Ibnu Majah, kemudian Musnad Imam Ahmad. Ini pun butuh waktu yang begitu panjang. Lah ini subhanallah, tiba-tiba langsung ngajar sunan, ngajar sunan. Udah gitu apa? Yang diajar bukan thalabatul ilm, yang diajar orang umum. Ini gimana? Tadarruknya itu akhirnya di mana? Seorang itu penuntut ilmu itu coba tadarruk di dalam menuntut ilmu. Supaya apa? Supaya duduknya itu tidak sia-sia. Kalau saya mungkin membicarakan sia-sia, tidak ada yang sia-sia. Namanya thalabatul ilm itu apa? Itu ibadah. Cuma maksud saya sia-sia di situ harusnya dia waktu tersebut digunakan untuk hal yang jauh lebih bermanfaat untuk dirinya, dengan belajar, dengan murojaah. Akhirnya apa? Akhirnya justru malah apa? Justru dia menghabiskan waktu dengan hal yang dia pelajari. Ketika keluar, apa yang disampaikan oleh Syekh nanti? Allahu a'lam bishawab. Enggak ada yang mudeng gitu. Ya. Ini yang beliau sampaikan kepada kita. Ini bukan perkataan anak, ini perkataan ulama ini. Ya. Harus apa? Harus tadarrus di dalam thalabatul ilmi. Kita ini menuntut ilmu, ngajarin ilmu gak gaya-gayaan. Ya. Bukan untuk gaya-gayaan. Ngajar apa? Oh, ngajar ini. Wah, keren ya ngajarnya. Enggak. Tapi apa? Ini makanannya santri enggak ya? Ini makanannya mat'u enggak ya? Itu yang harus dipikirkan oleh seorang ustaz. Ya. Jangan sampai kita itu ngajar, kemudian apa? Kita nggak mikir apa? Nggak mikir ini makanannya mat'u atau enggak. Yang kita pikir itu cuma apa? Saya itu, ya sudah saya ngajar ini. Ya. Terkadang subhanallah saya dengar ada seorang ustaz ini ke pengajian umum ngajarnya apa? Cara buat takdil, kayak apa? Ya. Ada yang ngajar apa? Rijalul hadis. Buat apa? Gitu. Ini ustadz bingung, muridnya tambah bingung. Ya. Maka ini ikhwani wa fadillah, semuanya itu harus ada apa? Harus ada sesuai tuntunan para ulama di dalam mengajarkan ilmu. Kita tahu, oh ini murid-muridnya apa? Ini belum cocok dikasih ilmu ini. Ya sudah. Makanya kita itu kadang belajar gede-gede permasalahan tentang fi'il sama fa'il, mubtada sama khabar aja enggak paham. Gitu. Donna wa akhwatuha saja masih keliton gitu. Suruh mentakdirkan saja masih bingung.
Habis itu apa? Belajar kitabnya gede-gede. Wes nggak usah mikirnya, nggak usah mikirin yang besar-besar dulu, mikirin aja yang kecil-kecil. Disuruh tasrif saja sampai bingung ini sahih atau mu'tal. Gitu. Itu pun sudah tak kasih bocoran, sudah tak tanya ini sahih atau mu'tal. Oh itu kan bocoran. Gitu. Berarti jawabannya cuma antara dua tersebut. Itu saja masih bingung. Maka ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian kata beliau fi ilmi tauhid, begitu pula di dalam ilmu tauhid. Dalam ilmu tafsir harus ada tadarusnya, dalam ilmu hadis ada tadarusnya, di dalam Al-Qur'an ada tadarusnya, di dalam ilmu tauhid itu juga harus ada apa? Harus ada tadarusnya. Aqtarihu an yabda at-talibu bi kitabil usuli salasati li Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau coba belajar usul salasa ma'asyarihi li Syekh Ibnu Utsaimin. Kemudian takilu ila a'lami sunnah al-mansyura punya Hafidz al-Hakami. Kemudian kemudian takilu ila kitab Lum'atul I'tiqad al-Hadi ila Sabilir Rasyad. Ya. Punya Imam Al-Maqdisi. Kemudian yang takil ila kitab Tauhid bersama syarahnya Al-Musamma bi Fathul Majid, syarah kitab Tauhid atau syarah Syekh Utsaimin yang namanya kitabnya Qaulul Mufid. Syarah kitab Tauhid, baru setelahnya kitab Al-Qawaidul Muthla punya Syekh Shalih Al-Utsaimin. Kemudian pindah setelahnya Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Maka ini semua harus berjejak. Suma yang takilu talibu ila kitubil Aqidah Al-Kibar, baru Tadmuriyah, ya kan? Baru Aqidah Thahawiyah, gitu. Punya Ibnu Abil Is, kitab As-Sunnah li Ibnu Battah, gitu loh. Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah lil Al-Lalakai rahimahullah taala ajmain. Ini kitab-kitab yang harus kita pelajari ketika apa? Ketika kita belajar tauhid, itu pun butuh tadarruj. Gitu. Maka kalau kita belajar tauhid pun gitu, itu pun harus apa? Harus tadarruj di dalam kita memiliki kitab. Kemudian kata beliau, fi ilmil fikih, begitu pula dalam ilmu fikih. Kata beliau dalam ilmu fikih, aktarihu an yukhassisa talibu li nafsihi miqdaran muayyanan minal masailil fiqhiyah yafhamuha wa yadbatuha kulla yaumin. Seorang penuntut ilmu itu harus tahu masalah dalam permasalahan fikih. Makanya kalau kita belajar itu fikih ibadah, itu kan permasalahan semua tanpa dalil. Paling enggak kita tahu masalah. Kita ini pengen belajar fikih tapi enggak tahu masalah. Gitu. Nggak tahu masalah. Makanya kemarin itu termasuk di antara faedah yang saya dapatkan. Ketika saya belajar fikih haji itu mengetahui dari permasalahan, maka apa? Mudah bagi kita untuk mengetahui dalil-dalil. Gitu. Permasalahannya ini gimana? Jadi terurut, diukur dan urut gitu pembahasannya. Kalau kita permasalahan itu masalah wudu, apa saja permasalahan di dalam wudu? Kita tuh harus tahu permasalahan di dalam wudu. Antum kalau wudu, apa permasalahan yang pertama kali muncul? Apa, Pak? Wudu pertama kali air. Antum kalau nggak ada air nggak bisa wudu. Berarti apa? Ada permasalahan air. Airnya ini suci nggak? Nah, air ini permasalahan air, ada air yang suci mensucikan, ada air yang suci tidak mensucikan, ada air najis. Itu sudah permasalahan. Nah, setelah antum dapat air, ada permasalahan lagi. Gitu. Nanti permasalahan apa? Syarat wudu, rukun wudu, sunnah wudu, wajibnya wudu. Ini permasalahan lain. Makanya kalau kita sudah tahu masalah, gimana Ustaz? Saya mau tahu masalah kehidupan lebih banyak daripada masalah ini yang jadi problem. Ya. Kita ini mau belajar masalah fikih, ternyata masalah kehidupan lebih banyak. Makanya nggak nyantol masalah fikih, masalah kehidupan nyantol terus. Maka kata beliau, seorang penuntut ilmu itu harus memahami masalah-masalah dan paham tentang masalah-masalah tersebut. Coba sehari kata beliau 4-7 masalah, ini kakean lah. Ini betul-betul talabatul ilmi. Kalau kita sehari 1 masalah,
Satu hari satu masalah, satu hari satu masalah, satu hari satu masalah, karena sudah kebanyakan masalah. Kemudian kata beliau, wa amtali wa an yabda at-talibu bi kitabid durarul bahiyah lisyaukani. Ini memang durarul bahiyah, kitab singkat dulu. Ana juga di Yaman belajar pertama kali ya durarul bahiyah ini. Kitab singkat. Padat, masalahnya juga banyak. Cuma problemnya Imam Syaukani ini mustahid mutlak. Beliau itu tidak bersandar kepada satu mazhab. Pokoknya beliau punya pendapat sendiri. Jadi gabungan antara mazhab-mazhab. Beliau istihadkan. Habis itu apa? Beliau istihadkan. Setelahnya beliau tulis di dalam kitab beliau ini. Makanya mustahid mutlak. Banyak pendapat beliau itu apa? Ya ini mazhabnya Syaukani, gitu. Mazhabnya Syaukani. Dan dulu ketika anak di Yaman itu memang Syaukani banget gitu. Jadi dulu di Indonesia ketika belajar itu mazhab Ahlul Hadis, karena belajar fikihnya itu Umdatul Ahkam, Bulughul Maram. Kalau di pondok-pondok belajarnya seperti itu. Di pondok-pondok belajarnya itu Umdatul Ahkam, Bulughul Maram. Ketika nyampe Yaman, di Yaman full Syaukani. Dari Durarul Bahiyah dan selanjutnya. Masuk Madinah, Muqaranah 4 arba'ah. Ya kan? Bidayatul Mustahid wa Nihayatul Muqtasid. Keluar dari kota Madinah, keluar dari Jamiah Islamiyah, jadi bingung. Ya. Ini sebenarnya saya fikih apa? Tidak mudeng lah itu. Saking apa? Saking banyaknya khilaf, saking banyaknya qaul. Kenapa? Ya tadi belajarnya itu enggak runut. Belajarnya itu enggak salah di dalam metode belajar. Akhirnya apa? Alhamdulillah keluar dari Jamiah Islamiyah ketemu sama Syekh Amir Bahjan. Di situ mulai belajar apa? Mazhab Hambali. Mulai belajar mazhab, belajar dari awal lagi, belajar masailnya lagi. Masail wudu seperti apa, masail tayamum seperti apa, masail sholat seperti apa. Belajar mulai daurah beliau. Akhirnya mulai mudeng. Oh ternyata belajar fikih itu seperti ini, gitu. Saya mikir coba kalau saya dulu belajar seperti ini ya, kayaknya saya insya Allah pintar, tapi hikmahnya Allah lain, gitu. Kita ini disuruh untuk kesana kesini, sampai hingga akhirnya kalau keluar dari Jamiah Islamiyah, permasalahan sholat kusuf, bagaimana pendapatnya? Allahu a'lam fihi khilaf. Khilafnya seperti apa saya pun nggak tahu. Gitu. Saking apa? Saking banyaknya perkataan. Saking banyaknya qaul. Nah akhirnya belajar Hambali sedikit mulai paham. Oh ternyata cara belajar fikih itu seperti ini. Gitu. Cuma subhanallah qadarullah kita tersibukkan dengan urusan apa? Dengan urusan dunia. Karena Syekh Amir Bahjan itu kalau bikin daurah itu bisa sampai seminggu. Dari pagi sampai malam itu terus-terusan. Akhirnya ya sudah belajarnya akhirnya lewat YouTube sama beliau. Nah itulah ikhwani wa rahimahullah. Perjalanan fikih saja itu butuh apa? Butuh namanya tadarus tadi. Makanya beliau memberikan nasihat untuk apa? Belajar Durarul Bahiyah. Kemudian kata beliau Fatawa Nur ala Darb di Ibnu bin Baz. Ini juga Allah alam. Kalau menurut saya pendapat beliau ini juga bikin kita bingung juga. Habis jadi Syaukani, habis itu langsung belajar fatwa. Ya. Habis itu pindah kepada Syarh Mumti', gitu loh. Habis Syaukani pindah ke Hambali. Ini tambah bingung lagi, gitu. Kemudian lumayan takilu ila kitabil Muqni' li Ibnu Qudamah al-Maqdisi. Kemudian baru pindah ke fikih Muqarran. Kita paham terhadap fikih satu mazhab saja. Masail-masailnya dan dalil-dalilnya itu saja sudah ajib kita itu. Sudah Masya Allah gitu loh. Tidak usah kita mikirin fikih Muqarranah, belajar satu mazhab, paham masail-masailnya, kemudian kita paham dalil-dalilnya, itu sudah luar biasa. Belum kita belajar fikih khilaf dalam mazhab, belum beda mazhab. Karena di dalam mazhab itu ada khilaf sendiri bersama dengan dalil-dalilnya. Itu saja sudah hebat kita. Ya. Jadi nggak usah jauh-jauh dalam belajar fikih, gitu. Muqarranah atau apa dan sebagainya.
Kenapa kita ini belajar fikih itu untuk apa? Untuk kita bisa beramal. Anak mau sholat, ya sudah. Sholat itu apa yang kita mau apa? Yang mau kita jadikan apa? Sandaran di dalam kita belajar sholat tersebut. Orang semuanya belajar apa? Sholat Syalbani semuanya, ya sudah. Belajar aja kita punya Syalbani, diamalkan terus, selesai. Dan nggak perlu nyalahkan orang lain. Gitu. Ketika mungkin Syalbani berpendapat tentang apa namanya Allahu Akbar di dada, ya kan? Ya kita ngelihat yang lain dia di bawah pusar, ya kita nggak perlu nyalahkan. Karena mungkin dia belajarnya pakai mazhab yang lain. Nah inilah fikih itu begitu luas Pak. Makanya kita itu harus tadarrus di dalam menuntut ilmu. Kemudian kata beliau fi siratin nabawiyah, dalam sirah nabawiyah juga sama seperti itu. Belajar Rohiqul Maktum, ya kan? Kemudian belajar kalau seandainya belum belajar Kitabul Maktum, belajar kitab Syama'il Muhammadiyah, itu lebih ringkas. Ya, Syama'il Muhammadiyah itu jauh lebih ringkas, menceritakan tentang sifat-sifat Rasulullah, tahu tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baru setelahnya belajar Rohiqul Maktum, baru setelahnya belajar kitab Sirah Nabawiyah punya Ibnu Katsir. Begitu pula Zadul Ma'ad, ini juga Sirah Nabawiyah. Maka ini yang harus kita kita tadarus di dalam menuntut ilmu. Begitu pula kata beliau di Tarikh wa Tarajum al-Akhbar. Seorang penuntut ilmu itu belajar suwar min hayati sahabah. Belajar kitab bagaimana sih kehidupan para sahabat. Baru suwar min hayati tabi'in, bagaimana kehidupan para tabi'in. Ini penting. Habis itu belajar kitab Az-Zuhud punya Imam Ahmad. Kemudian Bidayah wa Nihayah. Ini sudah kitab tarikh muwassah ini. Yang panjang lebar, Bidayah wa Nihayah. Kemudian Syiar A'lamun Nubala punya Imam Az-Zahabi. Ini juga sudah mausu'ah, sudah panjang. Kita terkadang kalau mau beli buku pun, kita subhanallah pernah masuk dalam satu rumah itu ada Syiar A'lamun Nubala. Gitu. Tapi kan berjilid-jilid. Anak bilang, "Pak, ini kitab Syiar A'lamun Nubala." "Iya Ustaz, anak beli," katanya. "Buat apa?" "Buat baca-baca." Subhanallah, keren banget aku. Ya. Tapi pernah dibaca, Pak? Enggak juga Ustaz. Kenapa? Dulu jilidnya wis males gitu. Ya. Orang itu kalau melihat yang jilidnya gini kan enak. Wah, tak baca gitu. Ini Syiar A'lamun Nubala itu panjangnya gini. Terkadang ada orang di rumahnya itu apa? Al-Bidayah wa Nihayah. Al-Bidayah wa Nihayah itu subhanallah. Gede-gede gitu. Sudah gitu apa? Mending kalau bahasa Arab kan nggak perlu diterjemah. Lah iya Pak, mau terjemahan semuanya gitu. Kapan macet bacanya gitu. Makanya itu Pak Sus itu naruh di situ fikih apa itu Pak Sus? Apa? Riyadhus Shalihin. Oh, Riyadhus Shalihin bukan fikih. Riyadhus Shalihin. Berapa jilid itu? 6. Hah? 5 jilid. Delok ae di situ loh. Makanya kata Mas Ustaz karena taruh ya di sahur daya ya enggak apa-apa taruh aja, mungkin siapa tahu ada yang dapat hidayah baca. Karena apa? Karena kita ini tahu himmah kita. Baca kitab sekecil ini aja subhanallah malas, apalagi kita beli yang kitab besar-besar. Itu kitab anak itu loh di rumah itu. Orang melihat subhanallah kayak ulama tingkat dewa. Kalau ditanya, sudah pernah baca lagi? Enggak pernah. Ana aja Fathul Bari itu belajar. Kalau nggak duduk di tempatnya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad dulu, kayaknya nggak belajar. Karena dulu duduk di tempatnya Syekh Abdul Muhsin, kita duduk, kita nulis, gitu. Kenapa? Kalau mau baca sendiri, Allah Akbar, manisnya setengah hidup. Gitu. Dulu kalau Syekh Abdul Muhsin nggak belajar, nggak ngajari kutubus sita, ya kita nggak belajar. Tapi subhanallah kalau ada makrot kitab, wih subhanallah, beli kitab ini, beli kitab ini. Keren-keren gitu. Kenapa? Oh, kita kalau ngirim itu subhanallah. Berapa kitab yang ente kirim? Cuma 5 kardus. Talabul ilminya kurang ini. Itu kalau ngirim di akhir sana, di akhir tahun kita ada yang 40 kardus, ada yang 50 kardus. Kardus rokok itu dikirim ke Indonesia. Oh ini baru kita talabatul ilmi, betul lah. Tapi juga belum tentu dibaca. Maka ini Fani Wafat bilang butuh apa? Butuh kekuatan di dalam orang itu bisa mau membaca, apalagi di dalam kitab kayak Tarikh, Tarajum, ya.
Kemudian kata beliau Al-Kutubut Tarbawiyah Al-Imaniyah. Ini kitab tarbiyah imaniyah, di mana seorang itu kata beliau baca kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Ini bahasa masalah adab, membawa Al-Quran. Kemudian Mukhtasar Minhajul Qasidin punya Imam Al-Maqdisi. Kemudian baca kitab Istinsyaqun Nasimil Unsi punya Ibnu Rajab. Habis itu lari ke Al-Fawaid Sayyidul Khatir. Kemudian kitab Al-Jawabul Kafi Ad-Da'wa Ad-Dawa. Ini kan kitab-kitab tarbawiyah semuanya, imaniyah, mentarbiyah iman seseorang. Itu pun bacanya apa? Kita pun butuh terhadap yang namanya guru. Butuh terhadap yang namanya guru. Dan gak mudah baca kitab-kitab yang seperti ini, apalagi kitab-kitab Ibnu Qayyim. Bahasanya begitu sulit. Bagi seorang pemuda awal baca kitabnya, Thalabul Ilmi awal baca kitabnya Ibnu Qayyim, itu kalau nggak kepalanya mengkerut, ya, ini loh jidatnya itu sampai ini macetang gitu, sampai mumet. Kenapa? Kadang mubtada'nya di mana, khobarnya ada di mana. Gitu. Kadang ini domirnya balik kemana? Ini di sini, domirnya baliknya ke sini. Ini domir balik kemana? Ya. Gitu. Itu kalau kita nggak kuat-kuat di dalam baca kitabnya Imam Ibnu Qayyim, bahasanya, makanya kenapa kok anak itu sering sampaikan pada antum belajar bahasa Arab itu yang tenanan gitu. Kenapa? Kalau kita betul-betul itu sudah paham bahasa Arab dan kuat di dalam mempelajari bahasa Arab, baca kitabnya Ibnu Qayyim itu mudah. Dan kita mudah untuk memahaminya, gampang. Ini balik ke sini, ini balik ke sini, ini balik ke sini. Gitu loh. Mubtada'nya di sini, nanti khobarnya ada di mana, fi'ilnya di sini, nanti ada fa'ilnya di mana. Gitu. Nah itu ya dengan latihan itu, dengan banyak latihan. Maka ini kitab-kitab at-tarbawiyah. Nah kata beliau, hadhihi aqsamus sab'ah hiya rokais al-asasiyah fi bina'i sahsiyatit talibil imaniyah al-ilmiyah. Ini 7 kata beliau, 7 yang beliau sampaikan dari belajar Quran, hadis, tafsir, ya kan? Kemudian fikih, kemudian tarikh dan tarojum, kemudian kitab tarbawiyah. Ini kitab asasiyah yang harus seorang penuntut ilmu itu belajar sebenarnya. Gitu. Cuma kita harus apa? Harus tadarus mana yang harus kita dahulukan. Wa amal ulumul ukhra allati tu'rafu indal ulama bi ulumil alat. Adapun ilmu-ilmu yang lain yang dikenal dengan ilmu alat seperti ilmu nahwu, usul fikih, mustalahul hadis. Kata beliau, alla yashtagila talibu biha fi bidayatit talab li'annaha ulumun sa'batun nisbiyan. Kata beliau, jangan belajar seorang penuntut ilmu itu di awal menuntut ilmu. Awal-awal harus belajar mustalahul hadis. Belum, nanti aja. Ya. Cuma yang anak kritisi kata beliau di sini dimasukkan apa? Ilmu nahwu. Gimana orang mau belajar kitab-kitab ini kalau nggak belajar bahasa Arab? Ya. Ilmu nahwu itu alat pertama. Ilmu sharaf itu alat yang paling pertama. Orang mau belajar Al-Quran, tafsir Al-Quran, kemudian belajar hadis, kalau nggak belajar bahasa Arab terlebih dahulu, gimana cangkulnya, arifnya? Kan itu. Ya, kalau ilmu mustalahul hadis nanti bisa diakhirkan. Usulul fikih nanti bisa diakhirkan. Gitu loh. Usul tafsir nanti bisa diakhirkan. Tapi kalau bahasa Arab itu modal pertama. Itu modal paling pertama. Farubbama law syara'a fiha at-talibu wa huwa la yazalu fi bidayati talab lawajadaha asiratan. Karena seorang penuntut ilmu kalau mulai dengan kitab-kitab yang itu sebelum belajar bahasa Arab, maka apa? Dia akan mendapatkan apa? Kesulitan. Saya pernah ngajar usul fikih kepada orang yang nggak belajar bahasa Arab. Sekali pertemuan langsung saya tutup. Kenapa? Nggak bisa. Orang yang pengen belajar usul fikih itu bahasa Arabnya harus mapan. Gimana dia? Usul fikih membicarakan umum khusus dan itu berkaitan dengan masalah bahasa. Usul fikih mengatakan mutlak muqayyad. Itu kaitannya ada bahasa Arab. Kalau orang bilang belajar usul fikih, bahasa Arabnya itu harus mapan. Gitu. Orang pengen belajar usul tafsir, bahasa Arabnya harus mapan. Kenapa? Harus tahu mana umum, mana khusus, mana kalimat nakiro, mana kalimat makrifat. Itu harus tahu. Ini faedahnya apa? Ini faedahnya apa? Itu bahasa Arabnya harus paham. Baru bisa belajar usul fikih, usul tafsir. Ya. Kalau nggak pernah
Orang belajar bahasa Arab kemudian tiba-tiba belajar usul fikih, ya, kesulitan. Fayan firu an talabil ilmi syar'i wa yada'u bil kulliyah, akhirnya seorang penuntut ilmu itu akan meninggalkan menuntut ilmu. Walakin la yu'ajjiluha ilal waqtil munasib. Akan tapi apa? Hendaknya seorang itu mengundurkan kitab-kitab usul ini di waktu yang munasib. Oleh karenanya saya ngajar di Semarang itu kitab usul itu anak-anak yang tahun kelima, anak-anak yang tahun kelima yang sudah tahun pertama yang muktasar sudah, i'rab dunia sudah, ya. Habis itu dia sudah bisa praktek, habis itu dia sudah bisa baca kitab, sudah bisa ngikuti, sudah paham. Baru tahun kelima diajari apa? Usul tafsir, baru diajari usul fikih, baru diajari mustalahul hadis. Kalau yang awal-awal ya sudah sulit. Maka kata beliau, fa in kul tali qad araftul an mahiyal kutubil munasabah lil qiraah fi kulli fannin minal funun wa ilmin minal ulum, walakin kaifa aqra'u hadhil kitab. Kalau aku sudah tahu kitab-kitab mana yang harus ana ambil, terus bagaimana aku cara membaca kitab ini? Mahiyat tariqatil mutla li tahsili akbari faidatin minha. Terus bagaimana cara aku supaya mendapatkan apa? Faedah yang besar dari kitab-kitab ini. Kata beliau, fa aqulu laka, aku katakan kepadamu iqra' tariqah, nanti akan dibahas oleh beliau di permasalahan apa? Ke-74 berkaitan dengan masalah apa? Berkaitan dengan masalah ini, yaitu apa? Ittiba'ut tariqati as-sahihati fil qiraah, yaitu apa? Cara yang benar di dalam membaca kitab. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Intinya dari pembahasan ini, seorang penuntut ilmu itu hendaknya apa? Hendaknya dia apa? Hendaknya seorang penuntut ilmu itu mau belajar ilmu syar'i ini secara apa? Secara tadarus. Secara tadarus. Sedikit dan sedikit. Jangan buru-buru di dalam menuntut ilmu. Terus dalam kita mencari kajian, itu pun kita harus timbang diri kita. Ini betul-betul makanan buat saya enggak? Kalau ternyata kita itu ini bukan makanan saya, ya nggak usah kita apa? Nggak usah kita ikut pengajian tersebut. Gitu. Kenapa? Justru terkadang malah apa? Kita makan sesuatu yang belum waktunya kita makan. Bukan manfaat yang kita dapatkan. Terkadang justru malah madarat yang kita apa? Yang kita dapatkan. Kenapa kita makan makanan yang belum waktunya? Semoga ini yang sedikit bermanfaat buat kita. Apabila ada benarnya itu datangnya semata-mata dari Allah. Apabila ada salah yang datangnya dari sisi pribadi dan minta maaf atas segala kesalahan dan kesilapan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.